Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan terakhir ya ini ya, pertemuan terakhir sebelum UAS, pembahasan kita tinggal materi ini tentang integral bentuk khusus baik di perkalian maupun pembagian. Jadi ini untuk yang pertama kita bahas yang integral bentuk khusus perkalian. Jadi artinya bentuk khusus itu di sini lebih ke trigonometri ya, fungsi trigonometri. Karena trigonometri itu kan banyak sifat-sifat yang harus dipahami. Jadi kita bisa menggunakan sifat-sifat trigonometri dalam menyelesaikan integral trigonometri. Nah, bentuk khususnya ini untuk perkalian. Aduh, ini hapus. Perkalian. Integral bentuk khusus perkalian. Di sini misal kita punya perkalian itu kan sebenarnya juga bisa bentuknya perpangkatan ya. Jadi kalau ada suatu fungsi yang berpangkat, terus nggak ada pembaginya, nggak ada pembagiannya, nggak ada pernya, berarti dia tergolong bentuk perkalian. Nah, kalau misalkan yang dipangkat itu fungsi trigonometri, maka dia termasuk kasus yang bentuk khusus perkalian ini. Misal kita punya integral sin pangkat 2 x dx. Nah, kalau bentuk seperti ini kan kemarin kita udah pernah belajar untuk perkalian ada metode yang namanya substitusi dan integral parsial. Nah, kalau bentuk seperti ini pakai substitusi tidak bisa digunakan karena kan nanti turunannya sin kan cos. Nah, si cos x ini nggak ada yang bisa dicatat sama cos x. Jadi eh, jadi nanti malah menambah masalah gitu loh. Sedangkan kalau misalkan pakai integral parsial, berarti kan harus ada yang jadi U dan ada yang jadi dV. Nah, itu juga tidak bisa kita lakukan karena kalau misalkan sin X kuadrat ya, berarti kan artinya sin X dikali sin X. Harusnya kalau pakai integral parsial itu ada satu fungsi yang kalau kita turunkan, dia turunannya menuju ke nol. Padahal kalau sin diturunkan jadi cos. Cos diturunkan jadi min sin. Min sin diturunkan jadi min cos. Jadinya kan dia looping antara sin sama cos. Kalau nggak sin ya cos, sin, cos, sin, cos. Nah, dia tidak akan menuju ke fungsi nol atau nilai nol. Sehingga pakai integral parsial juga tidak memungkinkan. Sehingga kalau menyelesaikan bentuknya seperti ini, kita harus menggunakan sifat-sifat trigonometri. Nah, sin kuadrat X kalau di trigonometri, jadi kita belajar sedikit ya tentang sifat-sifat trigonometri. Satu istilahnya di sini persamaan identitas trigonometri. Jadi identitas trigonometri itu menyatakan kalau sin kuadrat X itu nilai ditambah sama cos kuadrat X itu nilainya sama dengan 1. Ini ya, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Terus ada juga sifat yang ini bentuknya. Cos 2x. Cos 2x itu nilainya adalah cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Jadi kalau cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu sama dengan 1. Tapi kalau cos kuadrat dikurangi sin kuadrat nilainya sama dengan cos 2x. Begitu. Nah, berarti untuk yang cos sin kuadrat X ini bisa kita
kita ganti nilai cos kuadrat ini dari yang persamaan trigonometri ini. Jadi dari yang persamaan trigonometri, cos kuadrat X itu kan bisa nilainya sebesar 1 dikurangi sin kuadrat X. Jadi di sini bisa kita tulis cos X itu kita ganti jadi 1 min sin kuadrat X, terus dikurangi lagi sama sin kuadrat X. Min sin kuadrat sama min sin kuadrat jadinya min 2 sin kuadrat X. Nilainya sama dengan cos 2X. Berarti di sini kita pindah 2 sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X. Sehingga nilai sin kuadrat X itu besarnya adalah 1 min cos 2X per 2. Atau kalau kita pecah masing-masing, jadi 1/2 dikurangi 1/2 cos 2X. Seperti itu. Atau bisa juga sih ditulis seperti ini. 1/2 dikali atau dikurung 1 min cos 2X. Sehingga kalau mau menyelesaikan sin kuadrat X ini, berarti sin kuadrat X ini kita ganti. Jadi 1/2 dikali 1 min cos dx. Sehingga ini 1/2-nya bisa keluar dari integral. Tinggal kita integralkan 1 terhadap dx dan integral dari min cos 2x terhadap dx. Jadi integralnya 1 adalah x, integralnya cos itu kan sama dengan sin. Nah, kalau ada 2x-nya, turunan 2x itu kan 2. Nah, turunannya kita seper. Jadi 1/2 sin integral cos itu sin ya, positif sin 2x. Seperti ini. Jangan lupa plus c, karena integralnya tak tentu. Begitu. Terus kebalikannya, kalau misalkan cos kuadrat x, di sini ya berarti catatannya ya. Sin kuadrat x itu bisa dirubah jadi 1/2 dikali 1 min cos 2x. Kalau cos kuadrat x berarti sama seperti ini. Cuman bedanya dari persamaan ini yang dirubah adalah nilai sin. Kalau tadi kan yang dirubah nilai cos. Cos kuadrat x dirubah jadi 1 min sin kuadrat x. Nah, kalau ini sinnya yang dirubah sama menggunakan persamaan identitas trigonometri. Jadi di sini bisa kita dapatkan sin kuadrat X itu nilainya 1 dikurangi cos kuadrat X. Nah, jadi bentuk yang ini, yang cos 2X ini, bisa kita ganti jadi cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X kan sama dengan 1 min cos kuadrat X. Sehingga nanti di sini cos kuadrat X dikurangi 1 ditambah cos kuadrat X. Cos kuadrat tambah cos kuadrat berarti 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Sehingga kalau mau nyari cos kuadrat ini dipindah ruas. Jadi cos 2X ditambah 1 dibagi 2 itu sama dengan cos kuadrat X. Gitu. Berarti kalau mau cari integral dari cos kuadrat X dx, nilainya adalah sama seperti kita mau mencari integral dari setengah dikali cos 2x plus 1 dx. Gitu ya. Ada yang sama nggak ini ya? Bener ya? Integralnya cos adalah sin. Kalau ada 2x berarti 1/2. Jadi di sini 1/2 sin 2x. Sedangkan integral yang satu adalah x. Dan jangan lupa ditambah c. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ini baru yang pangkat 2 ya.
Kalau misalkan sinnya pangkat 3 atau pangkat 4, pangkat 5, itu kita bisa menggunakan bentuk bakunya seperti ini. Jadi kalau hmm, atau istilahnya rumus reduksinya ya di sini ya. Bentar. Nih. Jadi ini ada istilahnya rumus reduksi. Artinya secara umum, kalau tadi kan kita dapetinnya khusus untuk yang pangkat 2, sin pangkat 2 sama cos pangkat 2 kalau diintegralkan. Gimana kalau misalkan sin pangkat n atau cos pangkat n, di mana n-nya bilangan asli. Jadi gimana kalau misalkan sin pangkat 3 diintegralkan berapa? Sin pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Ada bentuk bakunya ini untuk sin. Misalkan ini saya punya namanya IN, adalah integral dari sin pangkat N X dx. Hasilnya itu sebesar min sin pangkat N min 1 X dikali cos X per N ditambah N min 1 per N dikali sama I N min 2. Jadi IN, ada IN, ada IN min 2. Artinya kalau mau mencari IN, berarti harus dicari terlebih dahulu IN min 2-nya. Contoh ya, contoh misalkan integral sin pangkat 3, misalnya integral sin pangkat 3 X dx. Berarti kan ini IN-nya, berarti N-nya kan diganti 3. N-nya kan indeksnya 3. Berarti ini min sin, N-nya diganti 3, 3 kurangi 1, 2. Terus dikali cos X dibagi sama N-nya tadi 3, ditambah 3 kurangi 1, 2 per 3. Terus berarti ini kita cari integral atau I N min 2. 3 dikurangi 2, 1. Berarti kita cari dulu I1-nya. Di mana I1? Nanti kita tetap masukkan rumus yang ini ya. I1 itu adalah integral sin pangkat 1. Nah, N-nya 1. X dx. Nah, integral sin X adalah min cos X plus C. Sehingga bisa kita masukkan ke sini ya. Jadi ini hasil akhirnya adalah min sin kuadrat X dikali cos X. Nah, per 3 bisa ditulis jadi 1/3 gini ya. Min 1/3 min 1/3 sin kuadrat X cos X ditambah lagi sama 2/3 I1. I1-nya adalah min cos X plus C. Berarti hasilnya di sini, yang saya tulis di sini aja ya. Jadi di sini 2/3 dikali min cos X bisa ditulis jadi min 1/3 sin kuadrat X dikali cos X dikurangi 2/3 cos X plus D. Seperti ini. Paham ya? Jadi nanti kalau mau cari N-nya misalkan pangkat 4, berarti kan butuh I4. I4 itu nanti butuhnya adalah 4 kurangi 2, I2. Jadi cari dulu I2, nanti dapat hasilnya. Ini untuk yang rumus sin pangkat N ya. Ada juga rumus untuk cos. Jadi kalau ini ya saya kasih batas, kalau misalkan integralnya adalah cos pangkat N X dx, rumus reduksinya adalah cos pangkat N min 1 X dikali sin X dibagi dengan N ditambah dengan N min 1 per N I N min 2. Jadi bedanya kalau yang sin diintegralkannya ada min, sinnya dipangkatkan N min 1 terus dikali cos X. Kalau integralnya cos pangkat N berarti positif semua cos, tapi pangkatnya N min 1 dikali sin X. Per N ditambah N min 1 per N kali I N min 2-nya tetap.
Contoh, misalkan I4 ya, coba I4. I4 berarti kan artinya integral cos pangkat 4x dx. Berarti di sini cos 4 kurangi 1, 3, dikali sin x, n-nya diganti 4, 4 kurangi 1, 3, 3 per 4, I 4 kurangi 2, 2. Berarti I4 butuh I2. Berarti kalau mau nyari I2 adalah integral cos pangkat 2x dx. Kita masukkan ke yang ini ya, ke yang rumus yang ini. Jadi cos pangkat 2 x dx, jadi hasilnya adalah, oh atau tadi kita sudah hitung tadi ya, cos pangkat 2 tadi hasilnya 1/2 dikali 1/2 sin x plus, sin 2x plus x. Mm-mm. Setengah, boleh atau nanti, atau pakai rumus ini juga bisa sih. N-nya 2, berarti 2 kurangi 1, 1 ya. Jadi ini cos X dikali dengan sin X, N-nya 2, ditambah N min 1, dari 2 kurangi 1, 1 per 2, I, nah ini 2 dikurangi 2, itu kan I0. Kalau I0, berarti kan artinya sama dengan sin pangkat, kos sin, cos ya nih, cos pangkat 0. Jadi integralnya kan cos pangkat 0 x dx. Berapapun dipangkatkan 0 kan hasilnya 1. Integral 1 dx adalah x plus itu. Jadi kalau kita susun, kita masukkan lagi ke ini tadi. Pertanyaannya tadi kan nyari cos pangkat 4. Berarti kita bisa susun ulang jadi 1/4 cos pangkat 3x dikali sin x ditambah 3/4 kali I2. I2-nya adalah 1/2 cos X dikali sin X ditambah 1/2 I0. I0-nya tadi adalah X. Dan terakhir, jangan lupa ditambah C. Ini kalau kita rapikan lagi, jadi cos pangkat 3X dikali sin X ditambah ini bisa dikalikan pelangi ya. Ini kali ini, kali ini. Jadi 3/4 kali 1/2 atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 3/8 cos X dikali sin X ditambah 3/4 kali 1/2. 3/8 X. Terakhir harus ditambah C. Seperti itu. Jelas ya? Kemudian selain bentuk perpangkatan, bentuk khusus dari perkalian trigonometri ini ada yang kalau bentuknya adalah penjumlahan. Misal, nih, oh perkalian sih, sorry, kok penjumlahan. Perkalian. Jadi misal kita punya contoh ya, misal mau mencari integral sin 3x dikali dengan cos 2x dx. Nah ini kan sin 3x dikali cos 2x. Satunya 3x, satunya 2x. Berarti nggak bisa pakai substitusi. Karena nanti kan nggak bisa dicoret tuh turunannya. Misal kita pilih U-nya sin 2x. Sin 3x. Berarti kan turunannya nanti 3 cos 3x. Nah, cos 3x sama cos 2x itu kan tidak sama. Jadi nggak bisa dicoret. Sehingga nggak bisa pakai substitusi. Pakai integral parsial, berarti kan salah satunya harus ada yang menuju ke nol kalau diturunkan. Berarti kita pakai yang bentuk khusus trigonometri ini dengan menggunakan sifat trigonometri. Nah, di sini sifat trigonometri yang kita gunakan kalau ada perkalian seperti ini, misal gini, sebenarnya bentuk umumnya adalah 2 sin
A dikali cos B itu sama dengan sin A ditambah B ditambah lagi sin A dikurangi B. Itu. Tapi kalau misalkan ini berarti ceritanya A-nya lebih besar dari B ya. Ini untuk A lebih besar dari B. Berarti kalau misalkan dibalik 2 sin B, jadi B-nya yang lebih besar dari A, jadi sin B cos A. Jadi ini contohnya ya, misalkan ini contoh deh, jangan bingung. Misalkan 2 sin, atau contohnya ini deh. Ini kan ada 3X sama 2X. Berarti di sini kan A-nya atau 3X-nya lebih besar daripada B. Jadi kita bisa pakai ini dengan memisalkan A-nya itu sebesar 3X. Ini aja deh. Ini bisa kita tulis sebagai, nih, kita tulis di mana A-nya itu berarti untuk kasus ini ya, untuk kasusnya ini A-nya adalah 3X, sedangkan B-nya adalah 2X. Itu. Sehingga bentuk ini bisa kita uraikan di, ini diuraikan dulu sebelum diintegralkan. Kalau di sini ada 2, berarti kan harus dikali setengah ya, biar eh, apa tidak merubah persamaan sebelumnya. Jadi karena di soal ini tuh nggak ada 2, maka harus kita kalikan setengah. Sedemikian dia setengah kali 2 kan habis. Berarti kembali lagi ke soal awal. Jadi sin 3X itu seperti A, cos 2X seperti cos B. Jadi hasilnya adalah 2, jadi atau jadi saya tulis deh. Ini sama aja dengan 2 sin A-nya adalah 3X, B-nya adalah 2X. Berarti setengah integral dari sin A ditambah B. Berarti 3X ditambah 2X dx. Terus ditambah lagi, jadi setengahnya ini buat semua ya. Ditambah lagi sama integral sin, cuman 3X-nya dikurangi dengan 2X dx. Begitu. Jadi ini integral atau setengah, integralnya 3X tambah 2X kan berarti 5X. Integral ya, lupa. Integral, terus ditambah lagi 3X kurangi 2X kan berarti X. Nah, integralnya sin itu kan min cos. Hati-hati ya, integralnya sin adalah min cos. Kalau di sini ada 5X, berarti min 1/5 cos 5X. Terus ditambah lagi, integral sin kan min cos. Ini kita hapus deh. Jadi ini dikurangi cos 2, cos 2, cos X ya. Integralnya sin adalah min, integralnya sin adalah min cos. Jadi ini min cos X. Jangan lupa plus C. Begitu. Kalau mau dirapikan lagi, boleh dikalikan. Di setengahnya dikalikan sama min 1/5, jadi min 1/10 cos 5X, terus setengah dikali min, jadi min setengah cos X plus C. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oh, ini saya lanjutkan dulu deh. 2 sin B dikali cos A, ini nilainya sama dengan sin A dikurangi B dikurangi lagi sama sin A ditambah B. Tuh. Terus untuk cos, berarti di sini kalau misalkan ada 2 perkalian ya, cos A dikali cos B, maka hasilnya adalah cos A plus B ditambah cos A min B. Atau dibalik, misalkan 2 sin,
2 sin A dikali dengan sin B. Berarti jadinya cos min cos. Cos A plus B. Kebalik nih. Cos A min B. Ya, cos A min B dikurangi cos A plus itu. Berarti misal contoh yang ini ya, yang ini ada perkalian 2 sin B sama cos A. 2 sin B sama cos A. Berarti di sini kan A-nya harus lebih besar ya. Berarti B-nya lebih kecil. Berarti sin-nya lebih kecil daripada cos. Nah ini. Misalkan integral, ya integral dari 4 eh, sin 2x dikali dengan cos 3x. Dibalik, dibalik. Kalau tadi kan sin 3x dikali cos 2x. Kalau ini sekarang sinnya yang 2x, cosnya yang 3x. Terus dimodif lagi ada 4 di depannya. Berarti ini 4 itu kan sama aja 2, diintegralkan 2 sin 2x dikali cos 3x dx. Jadi di sini berarti A-nya nanti, kalau untuk kasus yang ini ya, berarti A-nya adalah 2x, B-nya adalah, sorry kebalik kayaknya ya. A-nya tetap 3x, B-nya yang 2x. Maka hasilnya ini bisa kita rubah 2 sin 2x dikali cos 3x. Hasilnya adalah sin A, A-nya berarti kan yang 3x, dikurangi sama 2x, diminus sin 3x ditambah 2x dx. Jadi ini 2 integral sin x dikurangi sin 5x. Nah, ini kasih kurung ya. Ini kurung itu berarti buat semuanya. Berarti integralnya sin itu kan min cos. Oh, nggak usah deh, nggak usah dalam. Minnya taruh dalam aja. Berarti integralnya sin itu kan min cos x. Terus integralnya sin min cos. Berarti ada minnya jadi plus. Ada 5x jadi 1/5 cos 5x. Plus y. Begitu. Kalau mau dirapikan lagi, berarti ini min 2 cos X plus 2/5 cos 5X plus C. Biasanya ada pertanyaan nggak? Udah. Misal, satu gitu ya. Ini salah deh. Yang ya, ini harusnya plus, plus ini minus.
Jadi ini harusnya ini eh, ini minus. Ini A plus B, A minus B. Ini juga berarti ketukar. Ini harusnya plus, ini yang minus. Begitu. Berarti ini tadi harusnya ini plus, plus ini minus. Jadinya ininya sin 5x, terus kalau yang ini min sin x. Terus berarti ini turunannya min 1/5 cos 5x, terus turunan lagi. Integralnya sin min cos. Berarti min sama min plus, jadinya ini cos 5x. Ini. Jadi harusnya ini min 2/5 cos 5x, 2 cos X. Mm-mm. Begitu. Nah, terus berarti untuk contoh yang ini, nih ya, berarti misalkan, ini kan tadi A-nya lebih besar ya. Jadi, sin cos cos sin, cos cos sin sin. Oke. Berarti misal kita mau mengintegralkan cos cos ya. Cos 3x dikali sama cos 2x dx. Berarti kan ini bisa dirubah dulu. Kalau cos cos, berarti kan bisa dirubah jadinya ada setengah 2 cos 3x dikali cos 2x. Jadi kalau cos cos, cos dikali cos hasilnya adalah cos ditambah cos. Berarti ini 1/2 cos 3 tambah 2 5x ditambah lagi sama cos 3 dikurangi 2 x plus d. Begitu. Oh, ini belum diintegralkan ya. Sorry, sorry. Ini belum diintegralkan, ini baru dirubah. Jadi masih ada dx-nya ya. Belum diintegralkan ini. Jadi ini harusnya masih ada dx. Jadi integralnya cos 5x itu kan integralnya cos ya. Berarti min 1/5. Eh, integralnya cos tuh nggak min ya. Integralnya cos tuh plus. Integralnya cos itu plus. Plus 1/5 sin 5x. Terus integralnya cos plus sin. Ini plus sin x plus d. Begitu. Berarti ini dikalikan jadi 1/10 sin 5x ditambah 1/2 sin x plus d. Mm-mm. Oke. Sama satu lagi contoh kalau yang ini. Berarti misalkan hmm, sin ya. Sin. Jadi ini integral 7 sin 3x dikali sin 2x dx. Berarti ini kan tujuhnya bisa keluar. Terus kita per 2, ini kita keluar ada 2. Jadi biar sama kayak sifatnya ada 2 di depannya. Jadi ini 7/2 integral kalau 2 sin sin jadinya cos min cos. Cos 3x tambah 2x jadinya 5x. Min min cos 3x dikurangi 2x plus x. Integralnya cos itu kan sin. Ada 5x jadinya 1/5 1/5 1/5 sin 5x dikurangi sin x plus c. Itu. Ini boleh dikalikan
7/2 kali 1/5 berarti 7/10 sin 5x dikurangi 7/2 sin x plus x. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, kita lanjut dulu deh ke bentuk yang pembagian sekarang. Ke bentuk yang pembagian. Jadi ini ada bentuk-bentuk khusus ya. Bentuk khusus untuk pembagian. Ini sekarang kita ke integral bentuk khusus pembagian. Kalau tadi kan perkalian. Khusus pembagian. Nah, bentuk khusus pembagian ini, misalkan kita punya, nih contohnya ya, misalkan ada integral 1/x² min 4 dx. Nah, ini kemarin kan kalau bentuk pembagian ada metode substitusi sama metode integral pecah parsial. Nah, x² min 4 ini kan bisa kita pecah sebenarnya jadi berapa? X min 2 sama X plus 2 ya. Misalkan ini bisa dipecah jadi A per X min 2 ditambah B per X plus 2 gitu. Sedemikian ini kita harus cari A sama B-nya. Jadi ini kita buat dulu A per X min 2 ditambah B per X plus 2. Ini kita samakan penyebutnya. Paling mudah menyamakan penyebut itu kita kali semua penyebutnya. Sehingga penyebut baru dibagi penyebut lama dikali pembilangnya. Jadi di sini nanti hasilnya A dikali X plus 2 ditambah B dikali X min 2. Nah ini hasilnya AX. Ini hasilnya harus jadi ini ya, 1/x² min 4. Jadi AX plus 2A ditambah BX min 2B harus sama dengan ini X² min 4. X min 2 dikali X plus 2 kan X² min 4. Ini bisa kita kelompok samakan, penyebutnya kan udah sama. Tinggal pembilangnya. Berarti sisi kiri pembilang tinggal 1, sisi kanan kita bisa kelompokkan. Yang ada X-nya kita jadikan 1, jadi kita faktorkan X A plus B. Terus sisa konstantanya adalah 2A min 2B. Kesimpulannya, 1 itu kan sebenarnya bisa ditulis sebagai 0 dikali X ditambah 1 kan ya. Jadi koefisien X di sisi kiri ini 0 otomatis harus sama dengan koefisien di sisi kanan. Bisa kita tulis A plus B itu nilainya sebesar 0, sedangkan sisanya konstantanya ini sama. Berarti 2A dikurangi 2B harus sama dengan 1. Kita substitusikan, berarti A-nya sama dengan min B.
Berarti A-nya kita ganti jadi min B, min 2B sama dengan 1. Min 2B sama min 2B hasilnya 1. Berarti min 4B hasilnya 1. B-nya adalah min 1/4. Kalau B-nya min 1/4, berarti A-nya adalah positif 1/4. Sehingga di sini bisa kita ganti A-nya jadi positif 1/4 X min 2 dx. Terus ditambah dengan B. B-nya min 1/4 X plus 2 dx. Gitu. Nah, ini berarti kemarin kan kita bisa tulis 1/4 ln X min 2 ditambah, atau langsung aja ya, kita minus 1/4 ln X plus 2. Jangan lupa plus C. Nih, ini pembahasan minggu lalu ya. Nah, ini kalau kita apa ya, kita samakan, atau ini bisa disederhanakan lagi ya, 1/4-nya bisa keluar. Jadi kita punya ln X min 2 dikurangi sama ln X plus 2. Nah, sifatnya trigonometri itu kalau pengurangan berubah jadi pembagian. Jadi ln buka kurung besar X min 2 dibagi X plus 2. Terus ditambah D. Begitu. Nah, contoh berikutnya, misalkan ini ada integral 1/x kuadrat min 4x min 2 dx. Nah, ini kan nggak bisa difaktorkan ya. X kuadrat min 4x min 2. Kita coba cek determinannya ya. Kalau determinannya itu bilangan kuadrat sempurna, berarti bisa difaktorkan menjadi bentuk bulat bilangan-bilangannya. Tapi kalau D-nya itu bukan bilangan kuadrat sempurna, berarti kita asumsikan tidak bisa difaktorkan. Bisa sih sebenarnya, tapi bukan bilangan bulat. Tapi jadi kalau bukan bilangan bulat, itu nanti akan memperumit penyelesaian. Jadi kita cari nilai-nilai yang bisa difaktorkan dengan yang menghasilkan bilangan bulat. Berarti kita cek B-nya. B kuadrat min 4 AC. B-nya ini kan min 4. Dikuadratkan, dikurangi 4 dikali A dikali C. 4, min 4 kuadrat berarti 16 ditambah 4 kali 2, 8. 8 tambah 6, 14. Berarti D-nya 24. Nah, D sama dengan 24 itu kan bukan bilangan kuadrat sempurna. Berarti ini nggak bisa difaktorkan yang hasilnya jadinya bilangan bulat. Sehingga kalau menemukan kasus seperti ini termasuk dalam bentuk khusus pembagian. Jadi idenya itu harus menggunakan kuadrat sempurna. Jadi ini harus kita bentuk menjadi bentuk kuadrat sempurna. Caranya kita buat dalam kurung terus dikuadratkan, karena ini X-nya pangkat 2, berarti di sini tulis X. Kemudian koefisien X kita bagi 2. Min 4 dibagi 2 kan jadi min 2. Nah, ini sebenarnya kan kalau diuraikan jadi X kuadrat min 4X plus 4. Nah, ini harusnya min 2. Padahal kita punya plus 4 di sini. Berarti harus dikurangi 6. Jadi, min 6 ditambah 4 hasilnya tetap min 2. Ini namanya melengkapi kuadrat sempurna. Nah, kalau ada bentuk seperti ini bentuk bakunya ya. Diingat-ingat bentuk bakunya kalau menemukan ada integral 1/, hmm, Z kuadrat min A kuadrat. Hasilnya adalah Z kuadrat min A kuadrat. Berarti hasilnya ini 1/2A ln
per 2A ln Z min A dibagi Z plus A plus C. Nah, berarti di sini yang jadi Z adalah X min 2, yang jadi A berarti akar 6. Nah, berarti di sini hasilnya 1/2A. A-nya akar 6, ln Z-nya berarti kita ganti jadi X min 2 dikurangi A. A-nya akar 6. Dibagi dengan X min 2 plus akar 6. Begini. Sampai sini jelas? Ingat-ingat ya bentuk bakunya. Kalau ada Z kuadrat min A kuadrat, hasilnya adalah itu. 1/2A ln Z min A dibagi Z plus A. Nah, terus kalau misalkan, hmm, nah, kalau misalkan plus, misalkan integral 1/X kuadrat plus 25. Nah, kalau tadi bentuk baku negatif ya, Z kuadrat min A kuadrat. Nah, sekarang ada bentuk baku lagi. Bentuk bakunya, kalau ada integral 1/Z kuadrat ditambah A kuadrat dx, 1/Z kuadrat tambah A kuadrat itu hasilnya adalah 1/A tan inverse Z per A. Ini. Jadi, ini kan berarti A-nya 5 ya. Berarti ini 1/5 tan inverse dari Z-nya kan kita ganti X per A-nya 5. Selesai. Terus, satu contoh lagi ya. Misalkan ada integral 1/X kuadrat min 4X plus 8. Kita cek dulu ini bisa difaktorkan tidak. Pakai B kuadrat min 4 AC. B-nya min 4 dikuadratkan. Dikurangi 4 dikali A-nya 1. C-nya 8. Jadi 16 dikurangi 32 hasilnya adalah min 16. Nah, D kalau negatif berarti itu tidak bisa difaktorkan. Sehingga ini kita langkahnya kalau nggak bisa difaktorkan, dilengkapi kuadrat sempurnanya. Jadi X kuadrat min 4X, berarti di sini X min 4X berubah jadi min 2. Ini tadi kalau diuraikan jadi X kuadrat min 4X plus 4. Nah, di sini ada plus 8, di sini masih ada plus 4, berarti harus nambah 4 lagi biar sama kayak 8. Nah, ini kan bisa dilihat bentuknya hampir sama seperti bentuk baku yang ini. Ada ada Z kuadrat tambah A kuadrat. Jadi di sini Z-nya adalah si X min 2. Sehingga integralnya ini itu hasilnya adalah 1/A. 4 itu kan 2 kuadrat, berarti A-nya di sini adalah 2. Kemudian tan inverse Z-nya adalah X min 2 per 2. Segitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Contoh lagi deh, contoh lagi. Misalkan bentuknya akar. Ini ada bentuk baku lagi ya. Jadi ada bentuk baku kalau em, ada akarnya. Ini bentuk baku dari integral 1/, akar A kuadrat dikurangi Z kuadrat. Jadi kalau ada A kuadrat dikurangi Z kuadrat, hasilnya ada dx ya, diintegrasi dx.
kok dx, variabelnya z, berarti dz, maka hasilnya adalah sin inverse dari z per a, terus ditambah c. Nah, di sini hmm, kalau ada bentuk akar, berarti contohnya ini aja. Contoh, misalkan kita mau mengintegralkan, sebentar, a kuadrat min z kuadrat ya. Menjadi satu, nih, eh, pasti, atau ini ya, misalkan ada integral, kita cuma ini, integral x plus 3 dibagi akar satu min x kuadrat dx. Nah, ini berarti, sebentar, kalau di atasnya ada x, ini harusnya bisa dipecah ya. Ini bisa kita pecah jadi x per akar satu min x kuadrat ditambah sama 3 per akar satu min x kuadrat dx. Berarti, berarti di sini ada integral untuk yang, kita tulis di sini dulu deh. Kita kerjakan satu-satu ya. Untuk integral yang x per akar satu min x kuadrat dx. Kita misalkan u adalah satu min x kuadrat. Berarti turunannya atau du dx-nya adalah min 2x. Berarti dx-nya bisa kita ganti jadi du per min 2x. Berarti ini integral x per akar u dx-nya adalah du per min 2x. Berarti x sama x ini habis. Sisanya adalah sisa min 1/2. Integral 1 per akar u itu bisa berubah jadi u pangkat min 1/2. Nah, ini min 1/2 integralnya berarti u pangkat setengah dibagi setengah. Gini ya. Kan pangkatnya tambah 1 terus dibagi pangkat yang baru. Terus jangan lupa plus C. Nah, kan baginya 2 dikali setengah habis jadi min akar U. U-nya adalah 1 min X kuadrat plus C. Nah, untuk yang satunya lagi, yang integral 3 per akar 1 min X kuadrat dx, kita pakai yang bentuk baku yang ini. Jadi ini hasilnya, tiganya bisa keluar. Terus dikali sama sin inverse Z. Z-nya ini kan setara dengan X. Berarti X. Terus A-nya itu kan setara dengan angka 1 ini. Jadi per 1 plus C. Jadi kesimpulannya hasil akhirnya adalah min akar 1 min X kuadrat plus 3 sin inverse X. Terus plus begitu. Diingat-ingat ya bentuk bakunya ya. Jadi kalau ada bentuk pecahan, terus ada akar, ada sekian kuadrat dikurangi X kuadrat, hasilnya adalah sin inverse Z per A. Ini tadi, kalau misalkan dibalik, satu lagi. Misalkan dibalik, hmm,
Oke. Ada integral, sebentar, carikan dulu. Z kuadrat tambah A kuadrat. Hmm, hmm. Ada berapa? 8, 5, 4. Nangkep, jadi di minus ya. Ini tadi ada Z kuadrat minus. Nah ini nih. Misalkan ini bentuk bakunya ya. Bentuk baku dari akar akar Z kuadrat minus A kuadrat di Z gitu misalkan. Nah, hasilnya adalah cos hiperbolik inverse dari Z per A terus plus C. Gini, contoh kasusnya misal hmm, ini tadi ya, yang ada akarnya misalnya ini deh. Integral 1 per akar X kuadrat ditambah 16X ditambah 36 dx. Nah, ini berarti harus kita lakukan eh, kuadrat sempurna. Karena kalau difaktorkan itu sepertinya nggak bisa sih. Karena plus kan ya, nggak bisa dipecah jadi. Ini berarti harus dikuadratkan sempurna. Berarti integral 1 per akar ini jadinya X 16 bagi 2 8 ini. Jadi kalau diuraikan ini ada X kuadrat plus 16X plus 64. Nah, padahal yang diminta cuma 36. Berarti ini harus dikurangi 64 dikurangi 36. 8, 28 ya. Nah, jadi min 28. Berarti di sini nanti yang Z-nya ini besarnya adalah X plus 8. Yang A-nya ini ada akar 28. Jadi hasilnya adalah cos hiperbolik inverse. Z-nya adalah X plus 8 dibagi dengan A. A-nya adalah akar 28. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Eh, jangan lupa plus C ya. Hmm. Eh, tadi itu sudah X plus 3. Ini, kalau misalkan satu lagi ya. Jadi misalkan ada integral 1 per akar Z kuadrat plus A kuadrat dz. Hasilnya adalah sin hiperbolik inverse dari Z per A plus C. Ini contoh ya. Contohnya, misalkan ada integral di sini integralnya X plus 2 dibagi sama akar X kuadrat plus 9 dx. Nah, ini sama seperti yang tadi, kita harus pecah dia. Jadi ada X per akar X kuadrat plus 9, terus ada lagi 2 per akar X kuadrat plus 9. Ini dikurung dx. Kita kerjakan satu-satu.
Jadi ada integral X per akar X kuadrat plus 9 dx. Kita buat permisalan ya. Misal U-nya adalah X kuadrat plus 9. Berarti du dx-nya adalah 2x. Nah, berarti dx itu adalah du per 2x. Sehingga di sini hasilnya integral x per akar u dx-nya kita ganti jadi du per 2x. Ini bisa kita coret. Jadi hasilnya nanti sama dengan integral u pangkat min setengah. Ada per 2-nya ya, saya taruh di luar. Jadi 1/2 integral u pangkat min setengah du. Jadi setengah integral u pangkat setengah kan u pangkat setengah per setengah. Nanti ini bisa dicoret, jadi tinggal akar u. U-nya tadi adalah x kuadrat plus 9. Nah, nanti ini ditambah lagi sama integral yang 2. 2-nya saya keluarin jadi akar x kuadrat plus 9. Itu kan sama dengan 3 kuadrat dx. Kita pakai bentuk umum yang ini. Ini tadi hasilnya, berarti nanti kita tambah ya dengan 2 sin hiperbolik inverse dari x per 3. Begitu. Jadi hasilnya, atau saya simpulkan lagi ya, berarti hasilnya adalah akar x kuadrat plus 9 ditambah 2 sin hiperbolik inverse x per 3 plus c. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya tugas ya. Latihan. Jadi nanti materi UAS-nya dari materi setelah UTS ya. Sampai hari ini. UAS-nya itu kan dimulai 3 Juli. Hmm, kalau ini online, kita samakan aja ya sama jadwal jadwal yang pertama kali apa hari Jumat ya? Yang sesuai jadwal pertama kali Jumat ya. Jamnya mungkin bisa malam lah ya. Saya buat malam boleh. Tapi nanti di soal saya tulis hari Jumat berarti tanggal berapa itu? Bentar, bentar. 5 Juli ya. Jadi 2 minggu ini itu kan minggu pengganti. Jadi karena kita udah nggak ada minggu pengganti kan ya, sudah pas pertemuannya. Tinggal 2 minggu dipergunakan sebaik mungkin, atau 3 minggu bahkan ya dari sekarang, digunakan sebaik mungkin buat persiapan UAS. Jadi UAS-nya mulai tanggal 5 Juli. Bukan bukan mulai. Untuk matematika dasar ini, kita buat 5 Juli ya. Jam 7. Teknisnya sama seperti UTS kemarin, 1,5 jam. Kalau jam 7 berarti dikumpulkannya sampai setengah 9. Gimana? Bisa kan ya, hari Jumat jam 7 sampai setengah 9. Tanggal 5 Juli buat UAS-nya. Bu izin mau tanya. Mm-mm.
Itu nanti soalnya dibukanya juga mulai dari jam 7 itu ya, Bu? Iya dong. Mm-mm. Mulai dari jam 7 di apa baru ada soalnya dikerjakannya dalam waktu berapa itu berarti ya? 90 menit ya? 7, 8, 8:30. Baik, Bu. Oke. Materi hari ini ada pertanyaan nggak? Jelas? Sebentar, saya mau cari rumus reduksi tadi ya. Mulai dari perkalian ya, bentuk khusus perkalian tadi. Hmm, nih, satu integral dari sin 2x dikali dengan sin 2x dikali dengan cos 3x dx. Apa tadi udah ya? Sebentar. Kita kembali ke review dulu ya. Tadi soal yang sudah kita bahas untuk perkalian sin 3x cos 2x sudah. Sin 2x cos 3x juga sebenarnya udah sih ya yang tadi sama. Nggak jadi deh. Hmm, 1, 2. Oh, nanti pakai itu ya. Sama yang tadi sebelumnya ini kan perkalian ya rumus reduksi. Ya gini deh, cepet saya. Ini nggak jadi. Ini kayaknya tadi udah. Ini sudah dibahas tadi balik. Balik kuning. Jadi integral. Nah ini tadi kalau sin kuadrat 2x dx. Terus integral cos pangkat 3 2x dx. Kemudian integral sin kuadrat x dikali cos pangkat 5x dx. Terus integral dibalik sekarang cos kuadrat x dikali sin pangkat 4x dx. Ini untuk yang perkalian. Terus yang bentuk khusus pembagian, hmm, ini integral seper x kuadrat tambah 12x plus 15. Kemudian, eh, ini nomor deh. Ini aja deh. Saya nggak jadi. Ini nggak jadi. Ini aja, yang lebih menantang ini. 8 min x per x kuadrat plus 4x plus 16. Hmm, ya, bentar saya lihat ya. Tadi kita sudah bahas bentuk yang seperti apa saja.
X kuadrat min 4 tadi sudah. X kuadrat min 4X min 2. Udah sih, sudah deh. Hmm, 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 hmm. 4, 4 berarti min 6. Ya kan. Oke, satu lagi. Integral seper X kuadrat plus 4X min 2 dx. Ya, sama gini nanti. Oke, terus akarnya tadi sudah ya. Akar, akar tadi yang sudah adalah X plus 3. Oke. X plus 3 udah. X plus 2 belum ya? Ini udah deh. X plus 2 akar X kuadrat plus 9. Udah. Terus 2X plus 3. X min 2. Min 2 dikuadratin jadi 4. Min minus. Ini udah akarnya deh. Oh ini aja. 3 per. Yang ketujuh integral 3 per akar X kuadrat plus 12X plus 15. Min ya. Kalau ini bakal ini 24. Ini juga. Udah deh, 7 soal aja deh. Oke. Terakhir dikumpulkan minggu depan ya. Kalau hari ini hari Jumat, berarti terakhir Kamis jam 9 malam. Oke? Oke, saya rasa cukup. Eh, Terima kasih atas waktu yang eh, digunakan, yang yang diberikan. Sudah menyempatkan hadir, maksudnya dalam perkuliahan hari ini. Eh, Berarti terakhir ya kita ketemu Zoom ya. Kan bisa UAS. Iya nggak sih? Jadi kita udah nggak ada Zoom lagi ya. Oke deh, semoga sukses karirnya. Kan udah pada kerja ini ya. Semoga nanti bisa lancar-lancar segala urusannya, diberikan kesehatan selalu. Mohon maaf kalau selama ini ada salah kata. Eh, Semoga nanti bisa ketemu ya. Kalau misalkan papasan, notice nggak ya kalau mau papasan gitu? Ya, semoga notice lah ya. Ya, jadi eh, dijaga silaturahminya juga. Itu aja sih. Terima kasih atas selama ini partisipasinya. Mohon maaf kalau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.